Kelenjar endokrin itu merupakan sekumpulan sel epitelia atau sel epiteloid yang mensekresikan substan atau bahan kimia yang spesifik dan mempunyai pengaktifan biologi yang tinggi yang disebut hormon. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar endokrin yang didistribusikan oleh sistem sirkulasi. Walaupun hormon-hormon tertentu dapat berdifusi melintasi jaringan, organ kelenjar endokrin ini yang akan membentuk sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini dibentuk oleh organ kelenjar endokrin. Nah, organ kelenjar endokrin ini yang akan menghasilkan hormon. Jadi hormon itu dihasilkan oleh organ kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan ini itu akan langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi atau dia masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi hormon yang dihasilkan itu tidak ada saluran khususnya, tetapi akan langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi. Jadi tidak seperti kalau enzim itu ada saluran khususnya. Tapi kalau hormon yang dihasilkan oleh organ kelenjar endokrin itu nanti dia akan langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi atau sistem aliran darah atau sistem pembuluh darah. Sistem endokrin ini terdiri dari beberapa organ. Jadi di sini ada glandula pituitari atau disebut juga glandula hipofise. Berikutnya ada glandula pineal atau disebut juga glandula epifise. Berikutnya ada glandula tiroid. Kemudian glandula paratiroid. Kemudian ada thymus, ada pulau-pulau Langerhans di pankreas. Kemudian ada glandula suprarenalis atau disebut juga glandula adrenal. Sekarang saya tanya, apa artinya supra? Di atas, dokter. Iya, di atas. Kalau renalis? Ginjal, dokter. Iya. Berarti glandula ini letaknya di mana? Di atas ginjal, dokter. Di atas ginjal, dokter. Iya. Jadi glandula suprarenalis atau kelenjar yang letaknya di atas ginjal. Ya, nama lain glandula adrenal. Berikutnya gonad atau glandula seks atau glandula reproduksi. Jadi gonad ini itu ada ovarium pada wanita dan ada testis pada pria. Jadi organ-organ ini yang akan kita pelajari nih. Dan organ-organ ini yang membentuk sistem endokrin. Dan organ-organ ini akan menghasilkan hormon. Kita mulai dari glandula pituitari atau disebut juga glandula
hipofise. Letak pada sela tursika, os sphenoid, yang dipisahkan oleh jaringan pengikat dari tulang ini dan terletak sangat dekat dengan chiasma optikum. Ukuran dan bentuk dari glandula pituitari atau glandula hipofise. Dia bentuk ovoid dengan ukuran 1,5 kali 1 kali 0,75 cm dengan berat 0,75 sampai 1 gram. Ini gambaran dari glandula pituitari atau glandula hipofise. Jadi dia merupakan bagian dari hipotalamus. Jadi di sinilah letak dari glandula hipofise atau glandula pituitari. Ini ada tangkai penghubungnya. Ini yang disebut sebagai infundibulum. Glandula ini terdiri dari dua lobus. Jadi glandula ini itu terdiri dari dua lobus. Jadi yang pertama ada lobus anterior, kemudian yang kedua ada lobus posterior. Nah, lobus anterior itu disebut juga dengan adenohipofise. Jadi lobus anterior dari glandula pituitari ini atau glandula hipofise ini disebut juga dengan adenohipofise. Terdapat di bagian depan dan ke permukaan lateral pars nervosa. Lobus anterior ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi ada pars distalis, kemudian ada pars intermedia, dan ada pars tuberalis. Lobus anterior atau adenohipofise ini dia menghasilkan beberapa hormon. Jadi ada hormon prolaktin, growth hormone, dan hormon lainnya. Kemudian bagian yang kedua dari glandula hipofise yaitu lobus posterior atau biasa juga disebut sebagai neurohipofise. Lobus posterior ini terdiri dari pars nervosa atau disebut juga infundibular processus dengan infundibulum. Jadi infundibulum itu merupakan tangkai yang menghubungkan glandula hipofise dengan hipotalamus. Jadi infundibulum ini merupakan tangkai yang menghubungkan glandula hipofisis dengan hipotalamus. Lobus posterior ini atau neurohipofise ini dia menghasilkan hormon oksitosin dan ADH, antidiuretik hormon.
Oke, ini gambaran dari glandula hipofise. Jadi terbagi atas dua lobus. Lobus anterior dengan lobus posterior. Atau adenohipofise dengan neurohipofise. Jadi lobus anterior biasa juga disebut sebagai adenohipofise. Lobus posterior itu yang disebut sebagai neurohipofise. Ini ada tangkai ke atas yang menghubungkannya dengan hipotalamus. Tangkai itu yang disebut sebagai infundibulum. Atau pituitary stalk. Vaskularisasi pada glandula hipofise. Jadi pembuluh darah, arteri yang menuju ke glandula hipofise itu berasal dari arteri karotis interna, memasuki glandula hipofise melalui arteri hipofisial superior dan arteri hipofisial inferior. Jadi kalau ada istilah et, itu artinya dan. Darah kembali dari hipofise melalui vena efferens hipofisial untuk bermuara ke sinus cavernosus. Nah, ini gambaran vaskularisasi pada glandula hipofise. Jadi glandula hipofise mendapat aliran darah arteri dari dua arteri. Jadi kalau dari bagian atas itu dari arteri hipofisial superior ini. Jadi ini arteri hipofisial superior. Nanti dari bagian bawah ini dari arteri hipofisial inferior. Nah, kedua pembuluh darah ini berasal dari arteri karotis interna. Jadi arteri hipofisial superior dan arteri hipofisial inferior itu yang akan memberi vaskularisasi untuk glandula hipofise. Untuk aliran darah venanya itu nanti akan masuk ke vena hipofisial eferen. Kemudian nanti akan menuju ke sinus cavernosus. Nanti dari sinus cavernosus itu akan bermuara ke vena jugularis interna. Jadi sinus cavernosus ini pada akhirnya dia akan masuk bermuara ke vena jugularis interna. Untuk pembuluh saraf atau inervasi. Serabut simpatik berasal dari anyaman perivaskuler di sekitarnya. Kemudian serabut parasimpatik berasal dari nervus petrosus dan truncus hipofisialis.
talamohipofisial. Sekarang kita berpindah ke kelenjar yang berikutnya atau glandula berikutnya, yaitu kelenjar pineal atau kelenjar epifise atau glandula pineal. Jadi sama saja glandula epifise. Ada juga yang menyebut sebagai corpus pineal atau epiphysis cerebri. Muncul dari evaginasi dari akar di ensephalon di garis tengah. Terletak antara commissura habenulare di anterior dan commissura posterior di bagian posterior. Di antara kedua commissura ini, ventrikel 3 memanjang yang dikenal sebagai recessus pinealis. Glandula pineal atau glandula epifise ini menghasilkan hormon